Berarti halaman 66 sekarang ya. Ibu-ibu, halaman 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih berada di bab tafsir At-Tauhid, penjelasan tentang tauhid, dan bab ini merupakan inti daripada kitab Tauhid. Adapun bab-bab setelahnya adalah merupakan penjelasan terhadap bab ini. Ya. Bab-bab setelahnya sampai selesai itu semuanya ya bermuara kepada bab ini. Makanya kata penulis bahwa judul ini atau bab ini diterjemahkan oleh bab-bab setelahnya. Di mana pada kesimpulannya apa para jemaah? Pada kesimpulannya apa? Bahwa yang namanya tauhid bukan sekedar ibadah kepada Allah, tapi wajib untuk mengingkari, wajib untuk meninggalkan, wajib untuk membenci segala bentuk sesembahan selain Allah. Makanya di dalam tauhid itu terkandung dua rukun, rukun penetapan bahwa ilah yang benar yang wajib diibadahi hanya Allah, dan rukun yang kedua rukun pengingkaran, rukun penafian bahwa semua bentuk sesembahan selain Allah walaupun disebut sesembahan tetap dia adalah sembahan yang batil, yang wajib kita benci, kita ingkari. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ayat yang ketiga ya. Di halaman 66 yang cetakan Saudi. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu, dan firman Allah Ta'ala. Maksudnya dalil yang menunjukkan bab ini adalah firman Allah Ta'ala. Itu bab tafsir tauhid. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yattakhidhu, ada orang yang menjadikan min dunillahi selain Allah andadan, tandingan. Andad ini dijelaskan oleh Syekh di sini, yakni amsalan wa nudara, tandingan, perbandingan, permisalan. Maksudnya dalam hal apa? Ya dalam hal menjadikan sebagai sesembahan. Yuhibbunahum, mereka mencintai mereka. Mereka mencintai mereka. Kan yuhibbunahum, yakni mereka orang-orang musyrikin yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, sebagai tandingan itu mencintai mereka kahubbillah, seperti mencintai Allah. Kahubbillah ini ada dua tafsiran para jemaah. Dalam lafaz ini ada berapa tafsiran? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, jadi judulnya yuhibbunnahum kahubbillah, mereka mencintai mereka seperti mencintai Allah.
Nah, ini tafsirannya apa? Ada dua tafsiran. Satu, yang pertama, yuhibbuna alihatahum kahubbihim lillah. Tafsiran pertama, yakni mereka orang-orang musyrikin, mereka orang-orang seperti Abu Jahal itu mencintai sesembahan-sesembahan mereka, mencintai Lata, Manat, Uzza, mencintai sembahan-sembahan mereka kahubbihim lillah, seperti mereka mencintai Allah, seperti Abu Jahal mencintai Allah. Berarti ini tafsiran ini menetapkan orang musyrikin itu cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada sembahan mereka, dan cintanya antara kepada Allah dengan kepada sembahan sama. Nah, inilah menyamakan, mensetarakan dalam ibadah yang bernama apa? Cinta. Cinta itu ibadah bukan? Ibadah jemaah. Mahabbah itu ibadah. Cinta itu ibadah. Maka ada cinta yang bersifat ibadah, ada cinta yang bersifat tabiat, kebiasaan namanya tabi'i manusiawi, ya, cinta duit, cinta harta, cinta anak, cinta istri, itu mahabbah tabi'iyah. Kalau mahabbatullah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta orang yang dicintai Allah, cinta ibadah, cinta orang beriman, itu ibadah, berpahala. Jelas ya, ini tafsiran yang pertama. Berarti berdasarkan tafsiran ini ditetapkan bahwa orang-orang musyrikin pun mencintai siapa? Berarti menetapkan di sini orang musyrik juga mencintai Allah. Baik. Tafsiran yang kedua dari lafaz yuhibbunahum kahubbillah, yang kedua yuhibbuna alihatahum kahubbil mu'minina lillah. Mereka orang-orang musyrik mencintai sesembahan-sesembahan mereka itu seperti orang beriman cinta Allah. Maka dalam ayat, akan tetapi orang beriman cintanya kepada Allah bagaimana? Lebih besar. Jadi dalam tafsiran yang kedua ini tidak ditetapkan orang musyrikin mencintai Allah. Jadi orang musyrik cinta kepada sembahan mereka seperti cintanya orang beriman kepada Allah. Akan tetapi waladina amanu asyadu hubban lillah, ya. Nah, pada lafaz waladina amanu asyaddu hubban lillah ini pun ada dua tafsiran lagi. Nah, ada dua tafsiran lagi. Tafsiran yang pertama, apa terjemahannya? Dan orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Nah, ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, annal mu'minina asyaddu hubban lillahi min haula'i lillah. Tafsiran pertama, bahwa orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah daripada orang musyrik tersebut, mencintai Allah. Abu Jahal cinta Allah. Nah, orang beriman lebih besar cintanya daripada Abu Jahal. Itu tafsiran pertama dari tafsiran walladzina amanu asyaddu hubban lillah pada ayat ini. Tafsiran kedua para jemaah, dan ini tafsiran sesuai dengan tafsiran yang pertama tadi dalam pembahasan yuhibbunahum kahubbillah. Tafsiran yang kedua, nah tolong diterjemahkan. Tafsiran yang kedua, annal mu'minina asyaddu hubban lillah min haula'i li alihatihim. Kalau tadi lillah, ya. Sekarang annal mu'minina asyaddu hubban lillah min haula'i. Siapa haula'i itu maksudnya? Orang musyrik. Li alihatihim. Coba terjemahkan bahwa
beriman. Orang-orang beriman itu lebih mencintai lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik terhadap sesembahan. Aywa, ahsantum. Daripada mereka orang-orang musyrikin mencintai sesembahan mereka. Nah, dan dua tafsiran ini benar para jamaah, ya. Jadi dua penafsiran ini benar. Itu faedah yang sangat penting. Baik, kita lanjutkan. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba. Walau dan seandainya yara melihat alladzina zalamu orang-orang zalim idh yarawna al-'adzab manakala ya, ketika yarawna mereka melihat al-'adzab, melihat siksa, annal quwwata bahwasanya kekuatan, bahwasanya al-quwwata kekuatan lillahi hanya milik Allah jami'an seluruhnya, wa annallaha syadidul 'adzab, dan bahwasanya Allah taala syadidul 'adzab, yang pedih yang amat berat, ya, bukan pedih berat. Kalau pedih alim, kalau ini syadid berat, ya. Allah maha atau amat berat siksaannya. Baik. Kira-kira kaitan ayat ini dengan bab kita tentang tafsir tauhid apa berjamaah? Kaitannya ayat ini dengan bab kita, bab tafsir tauhid, bahwa hakikat tauhid apa? Adalah beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari, menjauhi segala bentuk sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh Syekh, nanti kita ambil beberapa fawaid. Yang pertama, minan nas ya, yakni maksudnya fariqun minan nas, yakni sekelompok manusia. Jadi bukan seluruhnya tapi sekelompok manusia. Min dunillah maksudnya min ay ghairallah, ini selain Allah. Andadan apa? Ay amsalan wa nudara, atau tambahkan boleh syabihan, ya. Atau ada lagi kuf'an, itu makna yang sama jemaah, ya. Andad, amsal, nadir, kuf'an, ya, setaraan, keserupaan, itu makna dari andad. Nah, lalu yuhibbunahum. Nah, al-mahabbatu, apa arti al-mahabbah? Yuhibbunahum, mereka mencintai mereka. Al-mahabbah artinya, kata Syekh di sini, iradatu ma tarahu aw tadunnuhu khairan wa ragbatu fihi. Jadi al-mahabbah itu adalah iradah, sebuah keinginan, ma tarahu, apa yang engkau lihat, au tadunu, apa yang kau sangka, khairan, baik, wa ragbatu fihi, dan keinginan di dalamnya. Ini definisi cinta itu, sebenarnya cinta itu tidak perlu definisikan jemaahnya. Cuman malah kalau didefinisikan malah kadang mumet. Tapi sebenarnya cinta semua orang tahu apa itu cinta. Nah, cuman cinta itu ini definisinya. Al-mahabbah apa definisinya? Iradatu ma tarahu aw tadunhu khaira. Jadi sebuah keinginan gitu ya.
keinginan, dan juga ar-raghbah, perasaan senang, ar-raghbah, ma tarahu aw tadunu khairan, terhadap segala hal yang kau anggap baik atau kau anggap atau kau lihat baik, kau sangka baik. Gitu. Jadi sesuatu yang diinginkan terhadap sebuah kebaikan, itu al-mahabbah. Nah, kahubbillah seperti mencintai Allah, nah sudah kita jelaskan tadi sebagiannya, yusawwunahum bihi fil mahabbah, yakni maksudnya mereka yusawwunahum, mensejajarkan, menyamakan, ya, menyamakan bihi kepada Allah fil mahabbah, di dalam kecintaan al-muqtadiyati, yang mana kecintaan yang apa yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah, kecintaan yang konsekuensi lidzul, konsekuensi ketundukan, lil mahbub, terhadap yang dicintai, wal khudu', dan yang mengandung konsekuensi yakni perendahan diri kepadanya. Jadi cinta yang harus diberikan kepada Allah para jamaah, cinta yang mengandung, yang cinta disebut ibadah itu cinta yang terkandung ketundukan dan perendahan diri. Kita cinta kepada anak, kepada istri, tapi kan tidak mengandung ini. Nah, cinta yang mengandung ini kalau diberikan kepada manusia, itu telah mensejajarkan kecintaan dia kepada Allah. Contoh cinta kepada kiai, cinta kepada ulama, cinta kepada yakni penguasa barangkali, yang cinta terkandung di dalamnya ada az-zul wal khudu', karena hakikat ibadah adalah ini dia, al-zul, at-tadallul wal khudu', perendahan diri, itu perendahan diri, ya, ketundukan. Maka orang Arab kalau ngomong at-tariq mu'abbad, artinya jalan sudah ditundukkan, jalan sudah diibadahi, maknanya jalan sudah ditundukkan. At-tariq mudhallal. Jadi sama halnya menyembelih jemaah. Menyembelih yang dihukumi syirik, kalau menyembelih ada unsur perendahan diri, pengagungan. Ya, contoh menyembelih untuk jin atau untuk Nyi Roro Kidul. Beda ketika menyembelih untuk tamu, itu menyembelih dalam rangka memuliakan, itu ibadah walaupun dia untuk selain Allah. Tapi menyembelih untuk Nyi Roro Kidul misalnya, itu karena ada unsur apa? Al-dhul wal khudu', ada unsur pengagungan, perendahan diri, ketundukan gitu. Nah, itu yang disebut sembelihan ibadah. Sama halnya kecintaan ibadah, kecintaan yang mengandung apa? Ya, yang berkonsekuensi adanya al-dhul. Baik. Walau yara, yani seandainya mereka melihatnya, lau ya'lam, maksud yara maksudnya mengetahui, ai lau ya'lamu, seandainya mereka tahu. Yani maksudnya orang-orang zalim, orang-orang kafir, id yarawna al-'adaba, yani waqta ma yu'aninunahu, waqta ma yu'ayyinunahu, yakni maksudnya ketika atau pada waktu ma yu'ayyinunahu, ketika benar-benar menta'yin itu yakni betul-betul menyaksikan sendiri azab tersebut. Annal quwwata lillahi, bahwasanya kekuatan hanya milik Allah, yakni li'annal qudrata wal ghalabata lahu wahdahu, karena yang namanya al-qudrah, kekuatan, wal ghalabah, dan kemenangan, lahu, hanyalah milik Allah wahdahu semata. Baik. Apa maksud ayat ini? Kita baca al-ma'na al-ijmali lil ayat. Dzakarallahu subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala menyebutkan hala al-musyrikina, kondisi atau keadaan, hal itu apa? Keadaan atau kondisi al-musyrikina bihi, orang-orang musyrik, ya, atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, bihi maksudnya ya terhadap Allah. Fi dunya, di dunia. Dan wa ma'alahum, ma'al itu artinya tempat kembali mereka. Ma'al, dan tempat kembali mereka fil akhirati, di akhirat. Ya.
haitsu ja'alu lillah, di mana mereka perbuatan syiriknya apa? Mereka menjadikan Allah amsalan wa nudara. Mereka menjadikan Allah itu tandingan, ya, amsal perumpamaan, nudara, ya, persamaan menyerupakan. Sawwuhum, mereka menyerupakan bihi dengan Allah, al-mahabbah, dalam kecintaan, atau dalam lafaz yang lain ada tambahan fil mahabbah, di dalam kecintaan. Nah, jadi hakikat tauhid adalah meninggalkan, menjauhi bentuk mensejajarkan Allah dengan makhluk dalam hal ibadah. Jadi yang namanya tamsil berjamaah, mensetarakan, menyerupakan, itu ya dalam segala hal. Dari semua tauhid yang tiga, dalam rububiyah nggak boleh tamsil, dalam uluhiyah juga nggak boleh tamsil, dalam nama dan sifat juga nggak boleh menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Ya. Jadi Anda di sini umum mencakup dalam rububiyah, tidak boleh meyakini ada pencipta selain Allah, atau ada yang sama-sama mencipta, yakni Allah dibantu oleh makhluk dalam menciptakan, atau tidak boleh ada keyakinan adanya andil dalam ikut membantu Allah. Jadi tidak boleh mengatakan ada pencipta selain Allah, atau mengatakan Allah dibantu sama-sama 50% 50%, atau makhluk ini ikut andil walaupun 25% membantu Allah dalam menciptakan. Tidak boleh. Dalam ibadah juga demikian, mensejajarkan dalam cinta, ini dalilnya. Summa, kemudian dzakara, Allah Ta'ala menyebutkan al-mu'minin, al-muwahhidin, menyebutkan kaum mukminin yang mentauhidkan Allah. Ingat para jemaah sekalian, ya, kalau di Quran ada disebut orang beriman, maknanya orang yang bertauhid, karena tidak disebut orang beriman kalau tidak bertauhid. Oleh karenanya bukanlah wali kalau dia tidak bertauhid kepada Allah. Bukan wali namanya kalau dia ahli syirik, nyembah kubur, pengagung kubur, ya. Dan juga ingat, yang namanya wali haruslah ahli sunnah, karena bukanlah wali kalau maksiat dengan bid'ah. Makanya kita jangan tertipu dengan hal-hal yang aneh-aneh, ya. Apalagi sekarang banyak di media dimunculkan keyakinan seperti itu untuk merusak, meracuni umat. Dan orang awam sekarang ini tidak tahu yang namanya wali kecuali kalau kuburannya diagungkan. Kalau ada orang berbondong-bondong ke kuburan, apalagi kuburannya kayak kamar pengantin, pakai selambu, pakai kembang, orang awam menyangka itulah wali, yang dipendam di situlah wali. Bahkan kalau kuburannya biasa, itu bukan wali, itu musibah. Musibah, dan mereka yang telah mendakwahkan ini akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat. Karena mereka digiring oleh tokoh-tokohnya untuk diajak ke kubur-kubur seperti itu, disalahpahamkan tentang wali. Bahkan orang gila jadi wali sekarang. Ya. Jadi katanya kalau sudah mencapai tingkat hakikat, itu ibadah itu sudah putus. Sudah tidak perlu ibadah kalau sudah mencapai hakikat, sudah nggak perlu sholat. Bahkan ya kawan, keyakinan mereka maksiat itu bagi orang awam disebut maksiat, tapi kalau sudah mencapai hakikat melakukan maksiat tidak lagi dosa. Kalau zina misalnya, kalau sudah mencapai hakikat, zina itu tidak dosa, kan enak. Makanya kalau antum mau masuk saja aliran itu, jadi zina itu tidak dosa karena sudah mencapai apa? Hakikat. Gitu. Dan pembagian agama kepada syariat, ya, thariqat, makrifat, hakikat, ini yang membuat rusaknya yakni ajaran Islam. Karena mereka nanti ujung-ujungnya boleh beragama tanpa wahyu dari Nabi Muhammad atau syariat dari Nabi Muhammad. Ya, sehingga dalil mereka adalah katanya Nabi Khadir. Itu yang benar sebenarnya Khadir. Ya, cuman di masyarakat apa? Khidir atau Hidir katanya gitu, ya, dengan dal. Yang benar Khadir. Makanya orang-orang sufi meyakini sekali kalau Khadir bukan nabi, ya, tapi orang saleh. Jadi wali. Oleh karenanya wali saja Nabi Musa berguru kepada Khadir, berarti wali katanya lebih afdal dari nabi. Dan boleh sebagaimana Khadir
tidak mengikuti syariat Musa, sebagaimana kita sekarang katanya, kalau walaupun kita umat Muhammad, tapi kalau sudah mencapai hakikat boleh saja langsung menerima wahyu dan boleh kita beragama sesuai dengan apa yang kita ketahui tanpa melalui syariat. Makanya sudah lepas syariat kalau sudah mencapai hakikat. Ini musibah para jemaah. Dan ayat-ayat kadang dijadikan sebagai dasar-dasar walaupun tidak pada tempatnya, seperti wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepada engkau keyakinan. Ya, artinya kalau sudah yakin berarti nggak perlu apa lagi? Nggak perlu ibadah lagi. Padahal yakin di situ kalau dibuka seluruh kitab tafsir maknanya yakin itu adalah kematian, al-maut. Ya, beribadah sampai datang kematian. Kan kematian sesuatu yang diyakini. Nggak ada orang mendustakan kematian, nggak ada. Ada orang mendustakan azab kubur, ada orang mendustakan hari kiamat barangkali. Tapi nggak ada orang yang mendustakan kematian. Mati nggak ada, karena dia lihat sendiri, dia saksikan sendiri. Makanya disebut al-yakin. Ya, jadi kematian itu ainul yakin. Ya, taib. Annahum yuhibbunallaha. Ini bahwasanya mereka mencintai Allah, orang-orang mukminin mencintai Allah. Hubban, dengan kecintaan yang yafuqu, yang mengungguli. Ya, yafuqu itu artinya yang melebihi. Yafuqu, fuq itu di atas mana? Ya, yang mengungguli, yang melebihi. Hubba ashabil andad, cintanya ashabil andad, pemuja penyembah berhala-berhala atau sembahan-sembahan selain Allah, li andadihim. Jadi andad kita artikan sesembahan selain Allah, li andadihim terhadap sesembahan mereka. Berarti Syekh Fauzan, ya, dengan perkataannya ini, yakni orang yang beriman mencintai Allah dengan kecintaan yang melebihi, di atas kecintaan sahibul andad terhadap andad mereka. Ini tafsiran yang nomor berapa, jemaah? Tadi yang Anda sampaikan di tafsiran nomor berapa? Nomor 2. Ya. Atau yafuku, mereka orang beriman yakni mencintai Allah di atas kecintaan hubba ashabil andad lillah. Ya, di atas kecintaan penyembah-penyembah kepada selain Allah, kecintaannya kepada siapa? Kepada Allah. Antum terjemah supaya gampang. Ashabul andad itu orang-orang musyrikin nganai. Ashabil andad orang-orang musyrikin, lillahi kepada Allah. Itu menerjemahkan gitu lebih enak. Ya. Berarti apa terjemahan yang enak di sini? Bahwa orang-orang yang beriman mencintai Allah dengan kecintaan yang melebihi kecintaan orang musyrik terhadap sesembahan mereka, atau melebihi kecintaan orang musyrik terhadap Allah. Taib. Lianna hubbal mu'minina lillahi khalis. Nah, kenapa ada nilai lebih? Karena kecintaan orang beriman kepada Allah cinta yang murni, khalis, enggak ada syiriknya, enggak dibagi. Ya, wa hubba ashabil andad lillah, sementara kecintaan orang musyrik kepada Allah itu musytarik. yakni adanya kecampuran atau adanya sekutu atau bercabang, itu musytarik. Summa tawa'ada haula'il musyrikin, kemudian Allah Ta'ala tawa'ada, mengancam. Allah Ta'ala tawa'ada, mengancam haula'il musyrikin, terhadap mereka orang-orang musyrikin, ya, bi annahum law alimu ma yu'ayyinuna yaumal qiyamah, seandainya mereka tahu ma yu'ayyinuna, ya, apa yang akan yakni mereka alami, itu yang akan mereka yu'ayyinuna, betul-betul melihat, yu'ayyinuna itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ma yahilu bihim, dan
apa yang yahilu bihi minal amri al-fadhi'i wal adzabi syadid ala syirkihim, dan wama yahilu apa yang akan mereka dapatkan minal amri dari perkara al-fadhi' atau urusan perkara al-amr al-fadhi', perkara yang al-fadhi'. Al-fadhi' maknanya al-fadhi' ini maknanya perkara yang mengerikan sebenarnya, al-fadhi'. Ya. Wa ma yahilu bihi minal amril fadhi', dan apa yang akan mereka dapatkan dari perkara yang mengerikan, wal adzabis syadid, dan azab yang berat, ala syirkihim, atas kesyirikan mereka. Nah, wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keesaan Allah ta'ala bil qudrah, dalam kekuatan, wal ghalabah, dalam kemenangan. Ya, yang seandainya orang-orang musyrikin itu tahu tentang kekuatan Allah, hanya Allah yang maha kuat, yang maha menang, ya, duna andadihim, bukan sesembahan-sembahan mereka, lantahau, niscaya mereka akan berhenti, amahum fihi minad dhalal, apa yang mereka lakukan berupa kesesatan. Ya, kalau mereka lihat adab, tahu adab siksa yang akan mereka dapat, ya jemaah, bayangkan siksanya kan kekal abadi dan berat. Seandainya tahu betul-betul melihat mereka nanti, cuman kan sekarang tidak lihat. Seandainya mereka lihat akan berhenti. Dan seandainya mereka tahu keesaan Allah, hanya Allah yang maha berkuasa, yang memiliki kekuatan, yang maha menang Allah Ta'ala, ya, bukan sembahan-sembahan yang hina, yang gak bisa apapun, berbuat apapun, yang gak bisa mendengar, melihat, niscaya mereka akan berhenti, amahum fihi minadh dhalal. Lakinnahum, akan tetapi, lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bihi, akan tapi tidak tergambarkan dalam pikiran orang-orang musyrik tadi, dan akhirnya mereka tidak mengimani. Ya. Jadi ini sebuah ancaman. Taib. Nah, sekarang kita ingin tahu jemaah, mungkin barangkali belum nyambung ayat ini kaitannya dengan bab. Nah, beliau menjelaskan di sini munasabatul ayat lil bab, kaitan ayat dengan bab. Annaha, bahwasanya ayat ini minan nusus, di antara dalil-dalil yang al-mubayyinati, yang menjelaskan litafsir tauhid, terhadap tafsir pengertian tauhid, wa syahadati an la ilaha illallah, dan syahadat la ilaha illallah. Ya. Bagaimana segi penjelasannya, penafsiran terhadap tauhid, haitsu, di mana dalat ayat ini menunjukkan ala anna atas bahwasanya man ittakhadha niddan ma'allah, siapa yang menjadikan tandingan ma'allah, bersama Allah, yuhibbuhu kamahabbatillah, yang dia mencintai makhluk selain Allah seperti mencintai Allah, faqad asyraka, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ini jemaah segi pendalilannya. Ya, ini jadi ayat ini menjelaskan tentang hakikat kesyirikan. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat kesyirikan. Yani kesyirikan itu bukan mencintai berhala, bukan, tapi mencintai Allah dan mencintai berhala, atau mencintai sembahan selain Allah. Jadi ayat ini menunjukkan kalau Abu Jahal itu cinta Allah, tidak Abu Jahal cinta Allah. Ibadah enggak ini? Ibadah. Tapi karena Abu Jahal cinta pula kepada sesembahan mereka selain Allah seperti mereka mencintai Allah, maka inilah kesyirikan. Jelas. Dan ayat semacam ini di Quran sangat banyak sekali. Inilah makanya ibadah itu bukan tauhid itu bukan sekedar ibadah, tapi harus memurnikan, jangan syirik. Itu jangan menyekutukan, jangan menduakan Allah. Ya. Makanya suami yang tidak mau poligami itu disebut al-muwahhid secara bahasa.
Antum-antum semua alhamdulillah al-muwahhid. Cuman Syekh Sulaiman menambahkan al-muwahhid al-khaif. Ahli tauhid yang penakut katanya. Antum jawab juga, iya saya takut. Takut bukan sama istri, tapi takut tidak mampu berbuat adil. Oh itu mantap itu. Ya. Mak suka itu sama suami begitu. Ya, Masya Allah. Taib. Jadi yang tidak poligami disebut al-muwahhid. Berarti yang poligami disebut musyrik. Ya, secara bahasa maksudnya. Secara bahasa jemaah. Supaya paham apa itu syirik, apa itu tauhid gitu loh jemaah. Makanya ibadah kepada Allah saja. Ya. Terus mana tadi? Fa'ulima anna ma'na tauhid, maka diketahui bahwasanya makna tauhid adalah apa? An yufrada rabbu bihadhil mahabbah, mengesakan Rabb. Ar-Rabb itu nama Allah para jemaah ya. Kalau Ar-Rabbu ini nama Allah. Tapi kalau, dan ini hanya khusus bagi Allah, enggak boleh makhluk dinamakan dengan nama Ar-Rabbu saja, kecuali makhluk dinamai atau disifati dengan Rabb yang diidofahkan baru boleh. Seperti Rabbul Bait, boleh, suami adalah Rabbul Bait, itu boleh, asal jangan Rabbul Alamin saja. Karena kalau idofahnya kepada alam semesta itu hanya milik siapa? Milik Allah. Tapi kalau Rabbul Indonesia baru boleh, sebagian saja. Tapi kalau Rabbul Alamin milik Allah. Tapi kalau Rabbul Indonesia, Rabbul Bait, Rabbus Sayyarah, ya. Apa sayyarah? Mobil, rumah, itu boleh. Rabbud Dar, nah itu boleh. Tapi Ar-Rabbu atau Rabbul Alamin hanya milik Allah saja. Taib. Jadi yang namanya makna tauhid apa ya kawan? An yufrada Rabbu bihadil mahabbah, mengesahkan Allah. Yufrada itu menyendirikan Allah, ini mengesahkan Allah. Rabb bihadil mahabbah, dengan kecintaan ini. Inilah cinta ibadah. Ya. Allati tastalzimu, yang berkonsekuensi ikhlasul ibadati lahu wahdahu. Cinta yang berkonsekuensi ikhlas dalam ibadah. Dhulla wal khudu'a lahu wahdah. Wahdah itu artinya semata. Ya. Dhul apa dhul? Merendahkan diri dan tunduk. Ikhlas, rendah diri dan tunduk di dalam beribadah kepada Allah. Maka dasar ibadah apa? Cinta. Ya. Kan ada orang yang ibadahnya ibadah tapi benci. Dia ibadah salat dia tapi benci sama salat. Benci sama Rasulullah. Benci pokoknya. Dia zikir, benci. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ibadahnya ibadah tapi benci. Kalau kita juga suka benci kan? Ini bencinya orang beriman seperti itu namanya benci tabi'i jemaah. Beda benci tabi'i, artinya orang kadang-kadang bangun sholat subuh, bangun untuk tahajud, benci, bukan benci, ini apa? Ada perasaan malas, tidak suka. Nah itu benci yang bukan benci kekufuran. Contoh, ibu-ibu kalau benci suaminya poligami, kalau bencinya karena suami jangan poligami, benci karena dia tidak mau dimadu misalnya, maka itu benci tabi'i, manusiawi. Tidak ada ibu-ibu yang langsung ya illa marhamar rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah saja. Namun secara umum tidak ada ibu-ibu langsung mengizinkan cinta suaminya poligami. Rata-rata secara umum benci. Itu benci biasa, normal, tabi'i. Tapi kalau benci kepada syariat poligaminya, ya, benci kepada syariat poligaminya itu benci kekufuran, kufur. Nah, bencinya orang munafik kepada ibadah ini benci kekufuran. Beda dengan orang Islam. Orang Islam seperti dalam hadis kata Nabi, al-wudu' indal makarih. Wudu pada saat benci itu ibadahnya besar, pahalanya besar sekali. Wudu pada saat benci. Maksudnya apa? Wudu ketika dingin. Iya kan? Malas-malasan orang kalau wudu ketika dingin sekali. Iya. Nah, itu namanya benci tabi'i. Jadi bedakan antara benci tabi'i dengan benci syar'i. Benci kepada syariatnya, bughdus syar'i. Ya.
Yang gampang tuh contoh kasus poligami yang gampang. Ibu-ibu benci suaminya kawin lagi karena dia rasa cemburu, maka ini tabi'i. Tapi benci kepada syariatnya, alah kok ono syariat poligami barang nih, kedoliman ini. Ngomong gitu, benci, maka itu kekufuran. Baik. Kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, ma yustabad minal ayat. Yang pertama, anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbah al muqtadiyati li dhulli wal khudu'i. Bahwa di antara makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah apa ikhwan? Ifradullah ta'ala bil ibadah, kalau secara umum mengesahkan Allah dalam beribadah. Tapi di sini ibadahnya apa yang disebutkan? Ini hanya contoh jemaah ya. Ini sekedar contoh. Dalam kasus di ayat ini, ibadah yang dimaksud adalah al-mahabbah. Banyak kasus seperti menyembelih, itu juga ibadah, tawakal. Cuman kasus atau bentuk contoh dalam ayat ini apa? Al-mahabbah. Ya, maka dalam ayat ini karena kita ambil faedah dari ayat ini adalah bahwa di antara mana tauhid adalah ifradullah ta'ala bil mahabbah. Mahabbah yang bagaimana? Yang ibadah al-muqtadiyati li dhulli, yang berkonsekuensi atau mengandung. Muqtada itu bisa artinya konsekuensi atau bisa artinya mengandung. Yang mengandung adzulli au li dhulli wal khudu', ketundukan atau penghinaan diri dan perendahan diri dan ketundukan. Ya. Baik. Jelas namanya bedakan cinta ibadah dengan cinta tabi'i. Cinta anak, cinta istri, cinta harta, cinta uang, ya, cinta tabi'i itu manusiawi. Adapun cinta yang ada pengagungan, perendahan diri, cinta yang konsekuensi yakni ketundukan, ya, maka itu cinta ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mencintai para ulama ya karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah, karena mereka orang-orang yang menyebarkan agama Allah, mencintai mereka karena ilmu, menyebarkan ilmu Allah. Demikian cinta kita kepada mereka. Terus yang kedua, annal musyrikina yuhibbunallaha hubban aziman. Bahwa orang-orang musyrikin itu mencintai Allah jemaah. Berarti mereka itu beribadah kepada Allah, tapi ibadah mereka tidak sah gitu. Ibadah mereka tidak sah karena ibadah mereka dicampur dengan kesyirikan. Makanya kata beliau, annal musyrikina yuhibbunallaha hubban aziman. Bahwa orang-orang musyrikin mencintai Allah dengan kecintaan yang besar. Walam, akan tetapi tidak yadkhuluhum dzalika fil Islam, tidak memasukkan mereka dalam Islam. Artinya tidak disebut muslim. Tetap saja Abu Jahal kafir walaupun menyembah Allah. Tetap saja Abu Jahal orang musyrik walaupun menyembah Allah. Karena Abu Jahal menyembah Allah tidak didasari tauhid, tapi didasari atau dicampur dengan kesyirikan. Kenapa kata Syekh? Li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Karena mereka menyekutukan bersama Allah selain Allah di dalam ibadah, di dalam cinta tersebut. Ya. Asyraku menyekutukan ma'ahu bersama Allah ghairahu selain Allah fiha, di dalam hal tersebut, dalam kecintaan tersebut. Taib. Yang ketiga jemaah, anna syirka zulmun. Nah, dari mana diambil ini? Lihat di ayatnya. Anna syirka zulmun, bahwa kesyirikan adalah kedzaliman. Mana ayatnya di sini? Walau yara. Andaikan orang-orang zalim melihat. Orang zalim maksud itu tadi, yang menyekutukan Allah dalam mahabbah dengan sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Maka zalim itu ada 3 macam jemaah ya. Pertama, zalim kepada Allah, ya. Zalim kepada Allah berupa kesyirikan. Nah, ini yang tidak terampuni kalau terbawa mati. Nah, yang kedua, zalim kepada diri sendiri jemaah, dengan berbuat dosa maksiat selain syirik, zina misalnya. Jadi orang yang berbuat zina hakikatnya dia sedang mendolimi dirinya.
Karena dengan sebab zina dirinya akan diazab nanti, akan mendapatkan derita gitu, akan mendapatkan kesengsaraan, waliyadzubillah. Makanya Allah menyuruhnya apa? Qul ya ibadiyalladzina dzalamu ala anfusihim. Katakan Muhammad, wahai hambaku yang telah menganiaya diri mereka sendiri. Jadi maksudnya pelaku maksiat. Jadi orang-orang berbuat maksiat telah menganiaya diri mereka sendiri. Yang ketiga, dolim itu adzulmu li ghairihi, dolim kepada orang lain dengan merampas harta, kehormatan, ya, memukul atau membunuh. Nah, yang paling berat adalah membunuh ini. Ya. Jadi utang darah gitu cuma. Bahkan kalau menurut penjelasan para ulama, beratnya membunuh ini walaupun di dunia sudah ditebus sekalipun, ya. Seperti Syekh Utsaimin menjelaskan, walaupun di dunia sudah dimaafkan misalnya oleh ahlul korban, atau keluarga korban, tapi di akhirat itu masih tetap ada tuntutan dari korbannya. Jadi yang namanya diat, membayar uang gitu ya, membayar uang diat itu agar keluarga memaafkan sehingga tidak dikisos itu saja. Sebab kalau tidak dimaafkan oleh keluarga berarti ini pembunuh harus diapakan? Harus dikisos, harus dihukum bunuh juga oleh penguasa. Kecuali kalau dimaafkan, baik dengan bayar diat atau tidak, maka bayar diat dalam rangka untuk apa? Untuk minta pemaafan supaya tidak dikisos itu saja. Adapun di akhirat, ikhwan, kepada korban yang dia bunuh kan belum bebas, maka berat loh, bahaya, ya, membunuh itu. Dan ini akhir zaman ini, membunuh demikian mudah. Bahkan orang sampai yang dibunuh nggak tahu kenapa dibunuh, yang membunuh pun kadang bingung, apa kok saya membunuh dia, apa salahnya? Ini seolah-olah masalah sepele langsung main bunuh. Ini musibah, ya. Berat para jemaah. Nah, itu dolim kepada orang lain tuh, yang nanti kalau membayar itu dengan amal kebaikan atau keburukan. Amal kita diberikan kepada mereka. Kalau mereka yang didolimi itu, ya, belum lunas, hutangnya masih banyak, maka dosa mereka diberikan kepada orang yang berbuat dolim, ya. Waliyadzubillah, ini bahaya. Makanya Nabi memerintahkan untuk kita saling melepaskan hak, membebaskan di dunia sebelum di akhirat. Kalau sudah kebawa di akhirat bahaya, ya. Rugi kita bisa jadi, naudzubillah. Amal-amal soleh selama ini hancur, hangus gara-gara untuk bayar utang, ya. Makanya di dunia utang duit, di akhirat bayarnya dengan tahajud, di akhirat bayarnya dengan pahala sedekah. Di dunia masih bisa dengan uang. Terus para jemaah, Ar-Rabi al-wa'idu lil musyrikin yaumal qiyamah. Ayat ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang musyrik di mana? Di akhirat, ya. Ini beratnya ancaman bagi orang-orang musyrik di akhirat. Taib. Kemudian antum tambahkan faedah. Boleh antum tambahkan nomor berapa berarti? Taib, yang dari Syekh Fauzan. Ini anak ambil dari kitab yang lain, tapi faedahnya luar biasa gitu, manfaat. Faedah berikutnya, bayanun anna a'zam arkanil ibadah hiyal mahabbah. Ayat menjelaskan tentang rukun ibadah yang paling agung para jemaah, yaitu apa? Rukun ibadah ada berapa? Rukun ibadah ada berapa? Ada 3. Al-mahabbah, al-khauf, dan ar-roja. Nah, di antara rukun yang 3 ini yang paling agung adalah al-mahabbah. Taib, dari sisi mana ikhwan? Ini luar biasa. Ini penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim ini. Dari sisi mana jemaah? Oh, tolong umahat itu diamankan. Dari sisi mana?
Antara tiga apa yang tiga tadi? Al-mahabbah, al-mahabbah cinta Allah. Al-khauf takut kepada Allah, ar-raja harap kepada Allah. Dari sisi mana mahabbah yang paling agung? Dari sisi keberlangsungannya di dunia dan di akhirat. Adapun khauf jemaah berhenti bagi orang beriman hanya di dunia. Adapun di akhirat ada rasa khauf dia kepada Allah. Di akhirat orang beriman takut tidak kepada Allah? Tidak. Demikian pula harapnya hanya di dunia saja, karena kalau orang beriman di akhirat sudah masuk surga, apa lagi diharapkan? Tidak ada lagi harap. Adapun cinta di dunia ya cinta Allah, di akhirat pun orang beriman tetap mencintai Allah. Maka al-mahabbah itu terus kekal abadi di dunia dan di akhirat. Ya, paham ya maksudnya? Jadi di dunia orang beriman takut kepada Allah, tapi di akhirat sudah hilang takutnya, berganti apa jemaah? Berganti nikmat, enggak ada lagi rasa takut. Orang beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman enggak ada lagi takut. Demikian pula harap. Tidak lagi berharap, surganya sudah diberikan, ridhonya sudah diberikan. Kita di dunia berharap surga, berharap ridha, berharap rahmat. Lah kalau sudah di akhirat orang beriman dimasukkan ke surga, berarti ridhonya sudah dapat, rahmatnya sudah dapat, surganya iya. Apalagi yang diharapkan? Enggak ada lagi. Jadi roja dan harap putus saat di dunia, adapun mahabbah abadi sampai akhirat. Naam. Kemudian faedah berikutnya, kawan. Bahwa mahabbah, kecintaan kepada seseorang karena Allah, maka ini diantara bentuk kesempurnaan mencintai Allah. Berarti kalau antum cinta saudara antum yang beriman karena Allah, ini bagian dari bentuk kecintaan antum kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kita cinta Rasul, kenapa? Karena kita cinta kepada Allah pada awalnya. Itu bentuk kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai Rasulullah. Kita saling cinta karena Allah, bentuk cinta kepada Allah. Jadi apa tadi tulisannya? Anna mahabbata syakhsi lillahi wa fillahi min mukammilati mahabbatillahi ta'ala. Terjemahkan sendiri. Coba antum terjemahkan mana? Yang lain. Diulangi pelan-pelan ya. Anna mahabbatas syakhsi lillahi wa fillahi min mukammilati mahabbatillahi. Apa? Bahwa kecintaan kepada seseorang, syakhs itu apa? Orang, seseorang, karena Allah atau di jalan Allah, maka ini diantara mukammilat. Apa mukammilat? Penyempurna atau kesempurnaan mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Nah, terus faedah dari ayat tadi apa? Wujubul ikhlas fi mahabbatillah. Wajibnya memurnikan ikhlas, yani ikhlas itu memurnikan dalam mencintai Allah. Nah, dan juga ikhwan, kalau tadi kata Syekh, ya, orang-orang kafir musyrik cinta Allah. Beda dengan orang beriman apa? Kalau orang beriman cintanya murni, orang kafir cintanya menduakan Allah. Ada lagi faedah yang lain, antum catat. Sebab cinta orang beriman kenapa lebih unggul dibandingkan orang-orang musyrik kepada Allah? Karena kalau orang beriman, perhatikan ikhwan, yuhibunallah, mereka cinta Allah firrakha'i wa dharra. Orang beriman cinta Allahnya itu baik ketika susah atau ketika senang. Nah, adapun orang kafir cinta Allahnya kapan? Lihat surat Al-Ankabut ayat 65. Ya. Adapun orang kafir cinta Allahnya fid-dharra'i, ketika dapat kesulitan saja baru cinta Allah. Tapi kita salut sama mereka.
Ya, artinya orang musyrik dulu tuh cerdas gitu loh jemaah, daripada orang musyrik zaman sekarang. Orang musyrik dulu cerdas bagaimana? Ketika kesulitan baru datang sama Allah. Ketika dapat bahaya baru dia betul-betul mengikhlaskan minta sama Allah. Dia lupakan tuh berhala-berhala selain Allah. Dia lupakan wali-wali yang sudah mati, dia lupakan. Ketika dapat musibah, kenapa? Karena dia cerdas, karena dia yakin 100% wali-wali yang dia sembah selain Allah tidak mampu menolong saat dapat kesulitan. Tapi orang zaman sekarang naudzubillah, susah senang syirik ya, Pak. Bahkan ketika kesulitan paling menjamur kesyirikan. Artinya kalau dapat kesulitan malah datang ke dukun, malah datang ya minta-minta kepada selain Allah. Ada yang melarungkan apa itu sesajen di Sungai Berantas dulu ketika Covid untuk menyerang atau untuk apa namanya supaya ya untuk menghilangkan Covid dengan cara melarung sesajen kepala kerbau di Sungai Berantas. Ini kan ketika Covid kesulitan, kalau Abu Jahal pastinya minta sama Allah itu kalau Abu Jahal. Kalau Abu Jahal dikenai Covid-19, seandainya Abu Jahal ditimpa Covid-19, mereka pasti akan mendatangi Allah, akan mereka meminta hanya kepada Allah. Karena ini ayatnya. Dari mana kau tahu? Ini ayatnya. Surah Al-Ankabut ayat berapa? 65 jemaah. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahudin. Apabila mereka berlayar di lautan, di atas kapal, diombang-ambing oleh ombak yang akan menenggelamkan mereka murni ikhlas meminta hanya kepada Allah. Namun ketika Allah selamatkan di daratan, mereka syirik lagi. Cuman ya, lumayan gitu cuma. Makanya kata para ulama, kesyirikan mutaqaddimin itu ya, kesyirikan orang-orang dulu itu lebih baik ya. Atau sebaliknya, bukan lebih baik lah. Kesyirikan di zaman sekarang lebih berat, lebih besar daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Karena orang terdahulu syirik hanya dalam keadaan apa? Orang-orang terdahulu loh, syiriknya bukan tauhidnya, dalam keadaan senang saja. Kalau susah mereka mentauhidkan Allah. Terus yang kedua, kalau orang dulu jemaah berbuat syiriknya itu kepada hanya orang-orang soleh, malaikat, orang soleh. Tapi zaman sekarang sampai-sampai anak sapi juga jemaah. Orang sekarang ya, hatta anak sapi, kotoran sapi dijadikan sebagai sembah selain Allah. Kalau orang dulu ndak ada. Orang dulu yakni Abu Jahal hanya orang-orang soleh. Ya. Adapun berhala ya mereka jelmaan dari orang-orang soleh. Karena yang namanya Lata, Manat itu, Lata, Uzza itu jemaah itu hanya kuburan orang soleh. Ya. Lata itu kalau dibaca Lata ya dengan tasdid, itu orang soleh yang suka yalutus sawik, yang suka membuat adonan tepung, roti dan semisal, yang suka sodakoh gitu untuk para jemaah haji. Kalau Latta dibaca, karena itu ada dua bacaan itu, Latta yalutu, yani kalau dengan tasdid. Kalau Lata itu maknanya itu adalah batu yang mana itu kuburan orang soleh ya. Jadi mereka itu hanya menyembah orang-orang soleh. Adapun orang sekarang semuanya disembah. Mana tadi? Nah, berarti kalau orang beriman cinta Allahnya firrakhai wad dharra. Adapun orang-orang kafir musyrik mencintai Allahnya kapan? Fi ad-dharra'i faqat. Ya, berarti ini antum tambahkan dari faedah dari Syekh Fauzan tadi hafizahullah. Kalau kata Syekh Fauzan apa tadi? Kalau orang beriman cintanya kepada Allah itu murni. Kalau orang musyrik cintanya kepada Allah menduakan. Baik. Baik. Tambah satu lagi. Satu ayat. Ya, terserah sih ibu-ibu langsung. Tambahkan lagi. Wa fi sahih, ya. Baik. Wa fi sahihi, dan di dalam kitab sahih. Sahih maknanya sahih Muslim. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil ke berapa ini jemaah? Dalil ke berapa? Yang satu dalil kelima ya. Berarti ada 4 ayat dan 1
hadis. Wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, man qala, siapa yang berkata, ya, la ilaha illallah, itu la ilaha illallah, wa kafara. Nah, antum garis bawah setebal-tebalnya. Wa kafaronya ini dibuletin setebal-tebalnya, bahwa hakikat tauhid bukan sekedar nyembah Allah, tapi hakikat tauhid adalah mengkufuri. Jadi hakikat tauhid itu mengkufuri segala yang disembah secara batil selain Allah. Nah, itu hakikat tauhid. Kalau cuma nyembah Allah, kalah dong sama Abu Jahal. Abu Jahal juga nyembah Allah, keren Abu Jahal, nyembah Allah juga. Tapi Abu Jahal tidak mengkufuri. Abu Jahal tidak mengkufuri sesembahan selain Allah. Maka hadis ini hadis yang menjelaskan demikian terang benderangnya tentang hakikat tauhid. Bukan sekedar la ilaha illallah, tapi wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri dengan atau terhadap semua yang disembah selain Allah. Kalau sudah begini apa jaminannya? Haruma maluhu, haram. Haram itu terpelihara, maksudnya terpelihara darahnya. Wadamuhu, kecuali apanya? Maluhu, hartanya. Wadamuhu, darahnya. Wahisabuhu, adapun perhitungannya adallahi azza wajalla, terserah Allah. Yang penting mengucap la ilaha illallah dan mengkufuri segala yang disembah selain Allah. Nah, wa fi sahih ay sahih Muslim. Ya. Karena kalau disebut wa fi sahih bisa kemungkinan sahih Bukhari gitu. Ya. Taib, haruma maluhu wa damuhu ay muni'a. Maksud haruma, haram, terlarang maksudnya, yakni tercegah, yakni muni'a, dicegah, akhdu, diambil, mali, hartanya. Apa ada orang yang boleh diambil hartanya? Boleh harta orang kafir harbi. Ya, kafir harbi cuma. Jadi kalau kita perang sama orang kafir, maka hartanya halal, kita ambil. Perempuan-perempuannya halal, kita apa? Rampas. Kalau orang kafir harbi kabur, maka harta yang ditinggalkannya kita ambil. Inilah kehususan umat Islam dibanding umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya perang itu nggak boleh perang itu dalam syariat umat dahulu untuk mengambil harta lawan, nggak boleh. Terus kalau ada harta lawan digimanakan? Dikumpulkan di sebuah tempat yang luas, lalu nanti akan disambar oleh api, lalu lenyap, binasa, itu hangus. Jadi kalau harta orang-orang dulu kalau berjihad, ya, kalau harta kafir, harta lawannya itu dia dihanguskan. Dan yang kedua para jemaah, kalau di zaman dulu kalau ada harta gulul itu harta rampasan peperangan atau harta orang kafir yang sudah diambil dulu sebelum dibagikan. Jadi kalau ada orang yang menyembunyikan harta itu akan ketahuan, karena api tidak akan turun menyambar, sehingga harus dikumpulkan semua. Sehingga nabi-nabi di saat itu pasti akan bertanya, mana harta yang belum, ayo kumpulkan. Nanti ketahuan, oh ini nyembunyikan itu. Nah, demikian. Tapi umat Nabi Muhammad walaupun berbuat gulul tidak ketahuan, ya, tidak ketahuan. Tapi gulul ya haram, harta gulul haram. Termasuk di antara bentuk disamakan dengan harta seperti orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum diberikan adalah harta-harta bentuk hadiah bagi para pegawai. Jadi hadiah bagi para pegawai itu gulul, kata Nabi. Hadaya al-umal gulul. Jadi hadiah bagi pegawai. Jadi pegawai, apalagi di pegawai pemerintah, ya, yang sudah digaji oleh negara, dia masih ngambil juga hadiah dari rakyatnya. Hadiah itu bukan hadiah, itu uang tips atau uang suap sogok. Itu gulul. Ya, waliyadzubillah. Contohnya, kasusnya adalah ketika Ibnu Lutbi, ya, seorang sahabat ditugaskan Nabi untuk mengambil harta zakat, ya, amil zakat. Amil itu digaji oleh penguasa. Oleh Nabi sudah dikasih gaji itu.
Lalu dia datang bawa harta zakat, lalu dia ngomong kepada Rasul, ya Rasul, ini harta zakat kaum muslimin, lah ini hadiah saya dari mereka. Nah ingat jemaah, walaupun dia nyebut hadiah, tapi hakikatnya apa kata Nabi? Hulul, dia harta haram. Jadi nama itu tidak pengaruh jemaah. Yang pengaruh, yang paling jadi patokan adalah hakikat. Makanya kata ulama, al-ibrah la bil asma, al-ibrah la bil asma wal musammayat, walakin bil haqaiq. Yang jadi patokan itu bukan nama tapi hakikat. Walaupun disebut tawasul, kalau syirik ya syirik namanya. Walaupun dinamakan tawasul sekalipun, kalau bentuknya syirik ya syirik. Jadi tawasul ada yang boleh memang, tapi banyak mereka sebenarnya perbuatan syirik namun mengatasnamakan tawasul. Ya. Taib, jadi bukan nama. Walaupun ngaku aswaja, terserah ngaku, yang penting hakikat, ikut ndak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku aswaja tapi amaliyah bid'ah, ngaku aswaja tapi pengagum kubur, penyembah kubur. Nah, ini musibah. Nama tidak pengaruh para jamaah. Termasuk ngaku salafi tapi suka selfie. Nah, ini musibah. Umahat juga. Ngapain pakai cadar selfie? Apa faedahnya? Cadar itu untuk nutup. Loh kok malah diselfie kan? Itu tidak boleh. Ada lagi dari belakang fotonya. Dari belakang gitu ya. Tidak kelihatan katanya. Ala kulli hal, sebaiknya Anda tidak mengatakan yang selfie bukan salafi. Maksudnya afdal dihindarilah para penuntut ilmu untuk selfie-selfie di media ya. Kita cukup dakwah dengan tulisan ya. Tidak perlu adanya selfie-selfie di media. Nah, mana tadi? Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Apa artinya? Bukan itu. Haruma maluhu wa damuhu. Taib. Munya akhdhu malihi, yakni dicegah diambil hartanya, maksudnya ya. Kalau orang sudah beriman seperti itu, wa qatluhu, dan dicegah untuk dibunuh. Nah, binaan, perhatikan, binaan ala ma dhahara minhu. Binaan ini sesuai atau berdasarkan apa yang nampak darinya. Jadi jamaah kita ini hanya menilai zahir saja, kita tidak mampu melihat batin. Makanya wa hisabu Allah, masalah hisab berurusan Allah. Tapi yang penting bagi kita menilai muslim dan muslim seorang dengan apanya? Zahirnya saja. Ada orang Kristen barangkali masuk Islam, dia ucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dia saudara kita. Masalah hatinya wallahu alam, terserah mau dia pura-pura enggak, yang penting ketika dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara kita. Kecuali ada qarina, ada dugaan-dugaan kuat memang dia pura-pura, baru kita harus pertimbangkan. Tapi kalau orang hukum asal, kan begini ikhwan, kadang ada orang kafir mau nikahi wanita muslimah, dianya masuk Islam dulu, walaupun saya katakan rentan. Hati-hati para muslimah juga, kalau walaupun orang itu masuk Islam dulu tapi rentan ini. Harus muslimah yang betul-betul memiliki ilmu yang kuat kalaupun boleh, dan harus dipantau gitu, karena bisa jadi memang betul-betul pura-pura dia masuk Islam hanya untuk kawin saja. Cuman kita tidak boleh menuduh begitu. Pokoknya ketika ada orang kafir, walaupun dia masuk Islam gara-gara memiliki seorang perempuan, ya kita terima keislamannya. Jangan pura-pura dia karena mau kawin saja. Jangan jemaah, karena kita hanya melihat, hanya kita menjadikan tolak ukurnya dohirnya, ya, dohirnya. Kasus Usama bin Zaid para jemaah, itu sampai dimarahi Nabi. Ya, ketika Usama tetap membunuh orang yang sudah kepepet dalam peperangan, padahal bukan kondisi aman ini, dalam perang jemaah. Jadi orang itu sudah kepepet ya, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu ya. Usama mengatakan, loh kamu mengucap gini karena kepepet, berarti kamu dusta. Akhirnya dibunuhnya oleh Usama bin Zaid. Kemudian dilaporkan kepada Nabi, maka Nabi pun marah. Yani engkau bunuh orang yang sudah la ilaha illallah, engkau bunuh orang yang sudah. Nabi diulang-ulang kata-kata itu, padahal Usama orang atau sahabat yang paling dicintai Nabi. Tapi Nabi tegur dengan keras. Ya Rasul, dia kepepet ya Rasul, apa kau sudah belah badannya, dadanya, kata Nabi. Kata Usama, ya Rasul dia kepepet, apa kau sudah belah? Kalau dia ucap itu memang kepepet. Jadi kita dohirnya saja.
Karena bisa jadi mungkin dia betul-betul ikhlas ya, ya, bukan karena kepepet. Ya, sama halnya orang yang masuk Islam karena ngawini wanita muslimah, ya kita jangan nuduh dulu. Yang penting ya kita terima sebagai saudara muslim. Jelas ya? Wa hisabuhu 'ala Allah azza wajalla, dan hisabnya yakni perhitungannya maksudnya terserah Allah. Yani walaupun nanti dia dusta atau mengucapkannya jujur ndak jujur itu terserah Allah. Sudah yang penting kita zahirnya mengatakan dia la ilaha illallah, kita anggap dia muslim. Ai Allah Ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba man talaffadha bihadhil kalimah. Yakni maksudnya Allah dia yang akan berkuasa, yatawalla. Yani maksudnya Allah yang akan yatawalla, berkuasa ngurusi dia gitu. Yani hisabnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah fayujazihi ala hasabin niyati wa i'tiqadihi, sehingga Allah membalas, memberinya pahala tergantung niat dan keyakinannya. Jadi kita hanya apa? Kita hanya melihat zahir saja. Taib, at-tarjamah. Ya, at-tarjamah. Jadi kata Syekh, tarjamah ini maksudnya judul tarjamah itu. Judul bab ini nanti akan dijelaskan oleh bab-bab setelahnya. Ini tarjamatul kitab wal bab, ya. Tarjamatul kitab. Tarjamah maksudnya yakni judul kitab. Maksudnya yang judul yang mana ini maksudnya tarjamahnya mana? Yang mana ini tarjamah maksudnya? Judul bab ini loh apa tadi? Oh dulu apa dulu? Tafsir. Tafsir tauhid. Jadi itu maksudnya. Nah, judul kitab ini, maksud judul bab di kitab ini. Dan bab-bab, apa itu bab? Bab itu artinya fatihatuhu, pembukanya. Secara bahasa bab itu pembuka. Wal murad bihuna qauluhu, yang dimaksudkan di sini adalah perkataan atau ucapan muallif bab tafsir tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu hakikatnya nanti diterjemahkan atau disyarahkan, dijelaskan oleh apa ya kawan? Bab setelahnya, ya. Demikian. Maka ini adalah inti daripada kitab tauhid bab ini. Baik. Cukup mungkin jemaah ya sampai sini. Nanti kita lanjut dari al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini insyaallah. Nah. Baik, segera cukup. Kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai akun apa?